Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indah ya Tuhan. Kemarin kita singgung adab yang pertama kali berhubungan dengan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat adab tersebut? Hakikat dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia ilmu dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maria TV menjawab. Nah, intinya apa? Iqamatuddin. Hakikat dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala al-qiyam bi dini wa ta'addub bi adabihi zahiran wa batinan. Ini kesimpulan dari keseluruhan adab, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan beradab dengan adab agama Allah secara zahir maupun batin. Yang kalau mau dijabarkan sangat luas. Dan kemarin juga kita telah belajar di penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa seorang tidak akan mungkin bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sampai ada padanya 3 perkara. Apa saja itu? Indah Garifi. Yang pertama, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengilmui agama Allah dan syariatnya. Terus Nah, yang ketiga adalah jiwa yang siap untuk menerima kebenaran, baik secara keilmuan, amalan maupun keadaan. Taib, ini 3 hal yang harus ada dalam kita untuk seorang bisa beradab yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatuhu bi dinihi wa syar'ihi wa ma yuhibbu wa ma yakrah wa nafsun musta'iddatun qabilatun layyinatun mutahayyi'atun liqabulil haqq. Sebagaimana beliau tegaskan dalam Madarijus Salikin. Dan juga kemarin kita ambil bahwa adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya terkumpul pada 3 hal juga. Apa itu, Ubay? Nah, yang pertama membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Allah. Yang kedua, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan dan menerapkannya. Kemudian yang ketiga, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuknya dengan apa? Sabar dan ridha. Man ya'ti bi kalami Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Indak ya Ahmad. Nah, talaqi akhbarihi dengan itu. Fitanfidhi wa tatbiq. Nah, wa talaqqi aqdarihi atau aqdarillahi bis sabri war ridha. Nah,
Ini kesimpulan yang bagus ya Fanifillah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab apa kemarin yang kita rujuk? Kitabul Ilm. Nah, jadi adab-adab yang begitu banyak, mulai dari ma'rifatullah, kemudian muraqabatullah, ikhlas, iman, ini semuanya termasuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terkumpul dalam 3 perkara tadi dari semua adab-adab tersebut. Kita lanjutkan. Qala Syekhuna Abu Amr hafizahullahu taala, wal adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi. Fa idza ista'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Pada ayat yang mulia ini dalam surat An-Nur, mulai dari ayat yang ke-62 sampai 63, padanya adab-adab yang agung dari seorang mukmin terhadap Rasulullah SAW yang harus kita wujudkan. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhin. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila mereka itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk suatu perkara yang penting, mereka tidak akan pergi sampai minta izin. Ini salah satu adab dari adab-adab fi'li yang berupa perbuatan. Karena adab seorang mukmin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum bisa terbagi menjadi 3. Adabun qalbi, kemudian adabun qauli, dan adabun fi'li. Adab yang berhubungan dengan hati. Yang kedua, adab yang berhubungan dengan ucapan. Dan yang ketiga, adab yang berhubungan dengan perbuatan. Nah, pada poin yang pertama dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara adab-adabnya itu izin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin meninggalkan majelis beliau. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Sungguhnya orang-orang yang minta izin kepada engkau wahai Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kaitkan permintaan izin dengan keimanan terhadap Allah dan Rasul. Menunjukkan pentingnya masalah istidzan untuk seorang muslim betul-betul mengetahui adab dalam masalah tadi. Karena memang terkadang seseorang untuk minta izin itu berat. Karena memang dia sudah ada sesuatu yang harus disembunyikan. Makanya orang-orang munafikin, kalau ingin berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berani izin karena tidak punya alasan. Tidak punya alasan, tapi mereka berusaha untuk melipir-lipir baru kemudian pergi. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan pada kelanjutan ayat,
Fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Lihat hasil dari suatu adab yang bagus. Allah Subhanahu wa taala katakan, maka apabila mereka minta izin kepadamu wahai Rasul untuk sebagian urusan mereka. Karena tentunya masing-masing punya urusan, masing-masing punya hajat. Nah, kalau mereka minta izin, maka berilah izin untuk orang yang engkau inginkan di antara mereka dan mintalah ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya begitu bagus tatkala seorang beradab dengan adab yang dipimpinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi izin dan dimintakan ampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur, zat yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, dan yang Maha luas rahmatnya. Kemudian Allah katakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Ini termasuk adab yang sifatnya qauli, berupa ucapan. Yaitu tidak boleh kita menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu memanggil beliau dengan apa? Nama beliau saja. Tapi hendaknya memanggil beliau dengan panggilan risalah atau nubuwah. Dengan memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah larang di sini, jangan kalian jadikan panggilan untuk Rasul di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Dengan memanggil ya Muhammad. Ini tidak beradab. Ini adab yang sifatnya apa tadi? Ukasha qauli, berupa ucapan. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Indak ya Abu Abdul Bar. Qad di sini masuk pada fi'il mudhari', menunjukkan makna apa? Tahqiq. Qad ya'lamullah. Apa bisa qad masuk pada fi'il mudhari' memiliki makna tahqiq? Jelas bisa, ini dalilnya. Ya. Baik, ini dalilnya. Karena tidak mungkin di sini dimaknai dengan makna apa? Taqlil atau takfir. Terkadang Allah mengetahui, tidak mungkin. Atau kebanyakannya Allah mengetahui, tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka tidak ada pilihan ikhwanifillah qad di sini kecuali apa? Makna tahqiq. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang apa? Yatasallaluna minkum liwada, yaitu mereka pergi dalam keadaan apa? Ngumpet-ngumpet. Nah, tidak minta izin. Dan ini penyelisihan terhadap adab, yang menunjukkan adanya sifat nifaq pada mereka-mereka tersebut. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan adab yang sifatnya umum. Bahwasanya seorang mukmin ya harus tunduk terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menyelisihinya. Makanya Allah peringatkan, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Wal'iyadu billah. Jadi pada ayat ini jelas beberapa adab, di antara adab-adab seorang muslim terhadap rasulnya. Kemudian Syekh membawakan ayat berikutnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim.
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu Sami'un Alim. Di sini adab yang sangat jelas, tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karena kewajiban kita adalah ittiba'. Kewajiban kita adalah ngikut, mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, bukan kita yang mencetuskan aturan sendiri. Maka termasuk di antara adab yang sifatnya amali adalah al-ittiba'. Nah, tidak boleh kita mengada-adakan perkara yang baru. Kemudian di ayat yang kedua Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan jangan kalian keraskan di sisi beliau suatu perkataan sebagaimana kalian keraskan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Sehingga amalan-amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Pada ayat yang kedua kita dibimbingkan dengan suatu adab yang sifatnya adab qauli, untuk seorang tidak mengangkat suara melebihi kerasnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah setelah turun ayat ini, sebagian sahabat tidak berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti berbisik-bisik. Siapa di antara para sahabat yang setelah turunnya ayat ini beliau kemudian berdiam diri di rumah, begitu sedih menangis, dan menyangka dirinya adalah penghuni neraka? Man ya'ti bil jawab. Ini para sahabat yang ketika turun ayat mereka segera mengajak dirinya, ini aku. Karena sebagian manusia ketika mendengarkan nasihat atau mau'izah, bukan mengajak ke dirinya, oh ini jurusannya fulan, ini jurusannya, ini sedang menyindir Alan, ini sedang menyindir orang itu. Tidak mengajak ke dirinya. Padahal yang namanya nasihat yang paling pertama kali butuh ya kita sendiri. Dan para sahabat tatkala datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Mereka tidak saling menuduh ini siapa yang suka mengeraskan suara, tapi masing-masing pada diri mereka sendiri-sendiri. Makanya sahabi yang mulia ini, karena beliau memiliki suara yang keras, sampai digelar dengan Khatibul Ansar. Khatibnya kaum Ansar. Karena memiliki suara yang lantang. Khawatir ini aku sehingga amalanku hapus, amalanku terhapus. Sehingga tidak berani menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ahsanta. Thabit ibn Qais ibn Syammas, Khatibul Ansar. Siapa? Thabit ibn Qais. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ma sya'nu Thabit? Bagaimana keadaan Thabit kalau tidak hadir-hadir? Dan ini juga penting kita terkadang butuh untuk saling melihat siapa saudara-saudara kita yang lama tidak hadir, mungkin ada yang sakit, mungkin futur, butuh untuk kita jenguk. Karena yang namanya manusia kondisinya berubah-ubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak melihat beberapa hadis sahabat yang mulia ini menanyakan, dan kemudian mengutus tetangganya untuk mencari tahu ada apa gerangan kok tidak hadir lama atau beberapa waktu. Dan ketika ditanya, jawabannya qad nazalat hadhil ayah
wa ana min arfa'ikum sautan. Telah turut ayat ini dan aku adalah di antara orang yang paling keras suaranya di antara kalian, wa ana min ashabin nar. Dan sungguh aku ini termasuk penghuni neraka. Sedih, takut. Nah, maka utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan Thabit ini. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. La bal huwa min ahlil jannah. Subhanallah. Yang menunjukkan keimanan dia, kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia itu adalah penghuni surga. Makanya sahabi yang mengisahkan hadis ini kemudian apa? Wa kunna narahu min ahlil ardi. Na'am. Tayyib yamshi 'alal ardi wa huwa min ahlil jannah. Sungguh dulu kami melihat dia itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan dia adalah penduduk surga karena sudah mendapatkan berita. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan seorang yang masih hidup sudah mendapatkan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Fanifina di antaranya karena adabnya yang begitu tinggi terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang melirihkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab. Yang Imam Malik rahimahullah ta'ala mengambil istinbat dari ayat-ayat di awal surat Al-Hujurat ini, akhwanifillah, bahwasanya juga berlaku ketika dibacakan kepada seseorang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak ada yang mengangkat suara dalam artian membuat keributan tatkala dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah majelis Imam Malik rahimahullah dikenal dengan majelis yang sakinah, majelis yang sangat tenang. Tidak ada yang berani berisik pada majelis tersebut. Orang-orang yang mereka melirihkan suara mereka di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang Allah anugerahkan ke dalam hati-hati mereka ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, bagi mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar. Ini buah dari adab seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ketakwaan, kemudian mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Qala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Ini juga termasuk adab qauli, ya ikhwanillah. Sungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau, dari dari belakang kamar, dalam artian memanggil-manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Dari luar, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Gedor-gedor pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka itu bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka sungguh itu lebih bagus bagi mereka. Dalam artian di sini dibimbingkan untuk menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Tidak kemudian memanggil-manggil dari luar, ya Muhammad atau ya Rasulullah dari luar. Dan ini juga termasuk adab yang bagus bagi para penuntut ilmu, ikhwani fillah, sebagaimana juga diamalkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tatkala beliau ingin mengambil satu hadis, beliau tidak menggedor-gedor pintu sahabi yang beliau inginkan untuk
didengarkan hadisnya, tapi beliau tunggu di depan pintunya sampai tertimpa angin dan debu. Kemudian baru tatkala sahabi yang memiliki hadis tadi keluar, beliau menyampaikan maksudnya. Kemungkinan besar beliau mengambil istinbat dari ayat ini. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Seandainya saja mereka bersabar sampai engkau keluar kepada mereka, maka itu sungguh lebih bagus bagi mereka dan Allah itu Ghafurur Rahim. Ayat-ayat di surat An-Nur dan beberapa ayat di surat Al-Hujurat ini dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan contoh kepada kita ikhwanillah tentang adab seorang muslim terhadap Rasulullah SAW. Yang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dikumpulkan secara global dalam kalimat beliau yang bagus dalam Madarijus Salikin. Kita baca ya ikhwanillah karena faedah besar yang ada padanya. Pada jilid 2 halaman 378. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal adabu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fal Qur'anu mamlu'un bih. Adapun adab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Quran itu penuh dengannya. Di antaranya ayat-ayat yang baru saja kita baca. Farasul adabi ma'ahu kamalut taslimilah wal inqiyadu li amrih. Maka pokok dari adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kesempurnaan taslim, yaitu sempurna untuk menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal inqiyadu li amrih, dan tunduk terhadap perintah beliau. Apa dalilnya? Di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang dua perkara ini. Man ya'ti bil jawab. Taib ahsanta, ini lebih tepat akhwanifillah berhubungan dengan taslim, yaitu qaulullah ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Betul-betul menyerahkan perkaranya kepada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang akhwanifillah yang menyerahkan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis memutuskan suatu perkara itu halal, kita terima. Memutuskan itu suatu haram, ya kita tidak protes. Kemudian al-inqiyad li amri, tunduk terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Qala rahimahullah wa talaqqi khabarihi bil qabuli wa tasdiq, dan menerima kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul penerimaan dan pembenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun ikhwanillah pada diri seorang yang beradab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu saat ini masuk di akal kita atau belum masuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila jatuh seekor lalat di bejana kalian, maka celupkanlah sekalian. Nah, ini pada sebagian orang tidak masuk akal ini. Bagaimana lalat kok malah disuruh nyelupkan sekalian? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan alasannya, fa inna fi ahadi janahaihi na'am da'un wa fi ukhra shifa. Karena pada salah satu sayapnya itu adalah penyakit padanya, dan sayap yang lain ada penawarnya. Sebagian
Pentolak ikhwanul muslimin ketika mendengar hadis ini karena mereka mengedepankan akal. Nah, di antara yang masyhur Hasan At-Turabi menyangkal hadis ini dan mengatakan aku lebih memilih perkataan dokter kafir daripada hadis ini. Ini menunjukkan tidak beradab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan demikian tapi dia menolak karena tidak sesuai dengan teknologi saat itu. Padahal sekarang baru mereka sadar, baru betul-betul diketahui kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala duna an yuhammilahu mu'aradata khayalin batilin yusammihi ma'qulan. Tanpa membantah dengan khayalan-khayalan yang batil yang mereka katakan ini sesuatu yang makbul, sesuatu yang masuk akal, ini yang tidak. Jadi tidak boleh khonifillah ketika datang khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kita berikan timbangan dengan apa? Dengan akal kita. Kalau masuk akal kita terima, kalau tidak masuk akal kita tolak. Ini namanya tidak beradab. Aw yuhammilahu syubhatan aw syakkan. Atau apa? Dia bawa syubhat atau keraguan-raguan padanya. Tapi harus yakin akan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik masuk di akal kita atau belum masuk. Kita katakan belum, kenapa ya ikhwanillah? Karena semua perkara syariat ini tidak akan bertentangan dengan akal yang waras, akal yang sehat tidak akan mungkin. Cuma memang terkadang membingungkan akal. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya semua al-adillah as-sahihah dan semua perkara-perkara dalam syariat kita ikhwanillah tidak bertentangan dengan al-aqlus sharih as-sahih. Tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Akal yang benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Tapi terkadang syariat ini datang bima yuhayyirul uqul, menjadikan akalan ini kebingungan. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman kita. Terkadang masih bingung. Ini biasa. Karena memang akal manusia berbeda-beda. Cuma tidak akan mungkin bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita dapati kok suatu saat ada sesuatu yang seakan-akan bertentangan dengan akal kita, mesti di sana ada salah satu yang cacat. Yang pertama kemungkinan dalilnya yang lemah, atau yang kedua kemungkinan akal kita yang sedikit kurang sehat. Ya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Aw yuqaddima 'alaihi ara' ar-rijal wa zubalati adhanihim," atau malah dia mengedepankan pemikiran-pemikiran orang atau sampah-sampah yang ada di benak mereka. Dan ironisnya afanillah, perkara ini banyak ditemui oleh manusia. Lebih memilih dan mengedepankan perkataan pemimpinnya daripada hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih memilih pemikiran-pemikiran orang yang dia panuti daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fayuwahhiduhu bit-tahkimi wat-taslim wal-inqiyadi wal-id'an kama wahhadal mursila bil ibadati wal khudu' wad-dhulli wal inabati wat tawakkul. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia ikhwanillah yang kita berhukum kepadanya. Berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau utusan Allah, dan tunduk terhadap hukum yang beliau tetapkan. Sebagaimana kita mentauhidkan zat yang mengutus beliau dengan peribadatan dan penghinaan diri serta kembali kepadanya dan bertawakal. Maka di sini dua tauhid alhamdulillah. Yang pertama tauhidul mursil, yaitu mentauhidkan zat yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tauhidul mutaba'atir Rasul. Yang kedua adalah tauhid dengan semata-mata ittiba', mengikuti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan yang bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berhubungan dengan adab seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau mau kita jabarkan panjang ikhwanillah, cuman kita ambil porosnya. Kembali kepada pokok-pokok tadi yang terbagi jadi 3, baik itu yang sifatnya qalbi, kemudian qauli ataupun amali. Karena ini muqaddimah, insyaallah mungkin sebagiannya akan kita lewati dalam 6 inti dari kitab. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq wassadad.